Film ini dirilis pada tahun 2008. Film ini bermula dengan latar waktu pada tahun 1930-an di Kuasan, Cina. Kuasan sendiri terkenal sebagai tempat bela dirinya, sehingga mereka yang mempunyai kemampuan bela diri selalu melakukan perayaan akhir tahun dengan menunjukkan skill masing-masing. Dan di awal cerita ini, kita akan diajak ke sebuah rumah mewah milik Wing Chun, yaitu Ip Man dan istrinya yang bernama Sheng. Tetapi pada saat itu, Ip Man kedatangan tamu yang bernama Liu. Liu ini baru saja membuka perguruan kungfu yang bernama Liu Peace. Karena Ip Man terkenal dengan Wing Chun-nya, Liu mengajak guru Ip untuk bertanding persaudaraan tanpa diketahui oleh orang lain. Namun, Ip Man menolaknya dengan alasan Ip Man hari ini sedang ada keperluan. Karena Liu memaksa ingin berlatih, maka guru Ip pun mengiyakannya. Sebelum itu, guru Ip pun mengajak Liu untuk makan bersama Sheng dan anaknya. Setelah makan, Ip Man menyempatkan dirinya untuk berokok. Di saat mulai berlatih, di waktu yang sama terlihat seorang pria bernama Yuan, dan ia berusaha mengambil layangannya yang terputus di halaman rumah Ip Man. Namun, pandangannya teralihkan kepada Ip Man dan Liu yang sedang berlatih, dan Yuan menjadi satu-satunya saksi mereka bertarung. Hingga akhirnya, Liu pun mengaku kalah. Sebelum pergi, Liu pun meminta Ip Man untuk merahasiakan kekalahannya ini. Yuan yang melihat Liu kalah saat berlatih dengan Ip, dia menceritakannya kepada teman-temannya secara berlebihan. Padahal Yuan hanya melihat sedikit saja. Lalu di sini ada pria bernama Lin. Dia adalah kakaknya Yuan dan pemilik restoran ini. Kemudian datanglah Ip Man yang menanyakan seseorang yang bernama Kuan yang sedang menunggunya. Saat mengantarkan makanan, Lin menanyakan masalah Liu yang berlatih. Mendengar hal itu, Ip Man menjadi bingung karena pada saat latihan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Lalu di tempat lain, di tempat Liu, datang seorang muridnya yang menceritakan tentang kekalahannya yang disebarkan oleh Yuan, sehingga Liu mendatangi tempat Yuan karena berita Yuan sudah menjatuhkan reputasinya. Kemudian Lin memisahkan mereka. Ketika Lin menyuruh Yuan meminta maaf, tetapi Yuan tidak mau meminta maaf karena dia menceritakan yang sebenarnya jika Liu dikalahkan oleh Ip Man. Dikarenakan Ip Man berada di tempat yang sama, Yuan langsung menemui guru Ip agar dia mengatakan kebenarannya jika Liu dikalahkan olehnya, dan Ip Man hanya bisa diam. Lalu Yuan menjelaskannya jika dia melihat kejadian itu. Pada saat itu, ia mengambil layangan di pohon dan melihat mereka yang sedang berlatih. Lalu Lin memberitahukan kepada Yuan jika itu kenyataannya. Jangan juga diberitakan kepada semua orang, karena itu memalukan. Ketika keributan ini terjadi, di sini ada Kapten Lee yang datang memisahkan mereka. Sambil mencodongkan pistol ke arah Ip Man, ia mengatakan, jangan melakukan hal itu lagi. Sekarang zamannya senjata-senjata. Dan seketika itu, Ip Man menekan pistol tersebut. Ip Man dapat menahan peletuk pistol tersebut sehingga terlepas. Dan Lee hanya bisa diam terpesona. Kemudian Ip Man meminta maaf karena keributannya, dan kemudian mengajak Kapten Lee untuk makan bersama. Adegan pun kembali kepada Ip Man dan seorang tua itu. Dikarenakan Ip Man bukan pebisnis, ia hanya bisa memberikan modal kepada Kuan untuk menjalankan bisnisnya di bidang kapas. Sambil berlalu, Kuan pun meminta Ip Man agar mau melatih anaknya, karena menurutnya ilmu bela diri terbaik di Posan adalah Ip Man. Di waktu yang bersamaan, datanglah Lin yang memperlihatkan jurus barunya, dan kegiatan ini disaksikan oleh beberapa temannya. Di saat sedang berlatih, mereka diganggu oleh anak Ip Man yang bernama Jun. Dia ingin memperlihatkan hasil gambarnya, namun Ip Man tak memperdulikannya. Dan hal ini membuat Sheng kecewa. Karena terus berlatih, Sheng pun marah dan mengusir semua orang di sana. Dan pada akhirnya mereka pun bubar. Keesokan paginya, datanglah sekelompok orang yang seperti pendekar yang dipimpin oleh Jin. Dia datang ke Posan dengan niat ingin menentang semua orang yang pandai bela diri di sini. Mereka yang sedang berlatih ditantang satu persatu oleh Jin. Pertarungan ini dimulai dengan salah satu guru ahli pukulan. Setelah berhasil mengalahkan ahli pukulan, Jin berlanjut dengan ahli golok. Namun tak beberapa lama, ahli golok ini pun kalah dengan mudahnya.
Hingga pada akhirnya Jin bertarung dengan Liu dan semua klub bela diri berharap Liu dapat mengalahkannya agar bela diri Posan tidak jatuh. Namun pada akhirnya Liu pun terjatuh juga. Di saat Jin dan kawan-kawannya sedang makan mie ayam karena telah mengalahkan para ketua bela diri di sana, rupanya Jin berniat akan membuka bela diri di Posan. Kemudian si penjual itu berkata, "Kalian belum hebat jika belum." Di saat Jin dan yang lainnya terus menghajar ayahnya, ia datang ke rumah Ip Man, meminta tolong kepadanya untuk menolong ayahnya yang sedang dianiaya. Namun saat balik ke pabrik, Jin yang lainnya sudah pergi. Dia akan kembali lagi untuk meminta uang, sehingga Yuan meminta kepada Ip Man untuk mengajar semua orang pekerjaannya. Dan pada akhirnya, para pekerja pun mulai berlatih Wing Chun. Di sini kita akan kembali lagi ke markas Jepang. Di sini Lee ditanyai oleh Miura tentang Ip Man yang tak pernah kembali lagi ke arena. Dia menyuruh Lee agar mencarinya. Namun Lee tidak ingin terjadi sesuatu kepada Ip Man. Dia berbohong dan mengatakan jika Lee tidak tahu keberadaan Ip Man berada. Hingga Lee dihajar oleh satu. Di sini beralih ketika Ip Man tengah bermain peta umpet dengan anak di desanya. Tak lama kemudian datanglah Lee yang mengatakan jika Miura menentangnya di arena. Ketika mereka sedang mengobrol, datanglah satu bersama ketiga murid lainnya. Kemudian satu melihat Cheng yang terlihat cantik dan berusaha merayunya. Namun Ip Man segera bertindak dan menghajar ketiga tentara Jepang itu, hingga mereka tak sadarkan diri. Karena semua sudah terjadi, Lee mengajak Ip Man dan warganya untuk pindah saat ini juga. Karena perbuatan Ip Man tadi akan membuat dirinya dicari oleh tentara Jepang. Karena Lee gagal menjemput Ip Man, ia pun disiksa hingga terluka parah. Dan Miura meminta jajarannya untuk menangkap Ip Man. Saat Lee pulang ke rumahnya, ternyata Ip Man disembunyikan keluarganya. Kemudian Ip Man sangat berterima kasih atas perlakuan baik Lee terhadap keluarganya. Setelah beberapa hari, Jin beserta jajarannya datang lagi ke pabrik Kwan, menagih janji jika mereka meminta uang tersebut. Namun Yao dan pekerja lainnya sudah bisa sedikit mengatasi mereka. Tak lama kemudian datanglah guru Ip Man membantu mereka, hingga anak buahnya pun semua menyerang Ip Man. Namun semuanya dikalahkan oleh Ip Man tak terkecuali Yuan. Setelah semua babak belur, Jin dan kelompoknya pun pergi. Namun Yuan dipanggil oleh Ip Man untuk memberi kotak titipan Lin. Namun Yuan menolaknya. Lalu Ip Man menyampaikan kabar jika Lin sudah mati saat melawan Jepang. Sebelum mati, Lin sempat mencarinya kemana-mana. Dan Lin hanya menitipkan kotak kecil yang berisi layangan mirip Yuan. Dan mengetahui kabar itu, Yuan pun bersedih. Karena perkelahian Ip Man tadi siang, tentara Jepang pun tahu jika Ip Man ada di pabrik ini. Mereka menggeledah pabrik Kwan untuk mencari Ip Man. Karena Ip Man tidak ditemukan, Kwan pun disiksa untuk memberitahu keberadaan Ip Man. Di saat itu terjadi, datanglah Ip Man menghentikan itu semua. Satu yang terlihat dendam pun ingin membunuh Ip Man saat itu juga. Miura pun menghentikan satu agar dia jangan gegabah. Lalu Miura mengatakan karena Ip Man sudah berani melawan tentara Jepang, sama saja dia sudah menentangnya. Tetapi karena bela diri Ip Man sangat bagus, Miura meminta Ip Man mengabdi kepada Jepang dan mengajarkan kungfu kepada tentara Jepang. Namun Ip Man menolaknya dan malah menentang Miura untuk bertarung. Sehingga Ip Man dibawa ke markas Jepang. Sebelum pergi, Ip Man meminta kepada Kwan untuk membawa keluarganya pergi dari Posan. Lalu di sini beralih kepada anak dan istri Ip Man yang akan dibawa keluar dari Posan. Sheng sangat kesal atas perlakuannya selama ini yang selalu melarang Ip Man untuk berlatih bertarung dengan siapa saja. Dan ini adalah pertarungannya yang terakhir. Dan Sheng mengharap dapat menyaksikannya. Di sisi lain, arena pertarungan pun sudah dipenuhi oleh pribumi yang akan menyaksikan pertarungan Guru Ip melawan Jenderal Miura. Sebelum bertarung, Ip Man diingatkan oleh satu, jika dirinya menang maka ia akan dibunuh olehnya.
dan pertarungan paling menegangkan pun terjadi. Di saat Miura mulai kewalahan dengan pukulan Ip Man, satu terlihat akan menembak Ip Man. Kemudian, Quan dan Cheng balik lagi demi melihat pertarungan ini. Dan di saat Ip Man memenangkan pertarungan ini, dan ketika itu juga rakyat bersorak-sorai karena kemenangannya Ip Man. Tapi tiba-tiba saja Ip Man ditembak oleh satu tepat di dadanya. Ip Man pun tumbang, diiringi dengan para pribumi yang memberontak, dan Lee pun berhasil membunuh satu dengan senjatanya sendiri. Dan di akhir film ini, Ip Man dan keluarganya dibantu oleh Quan untuk pergi dari Posan. Ip Man yang baru saja pindah akhirnya memutuskan untuk membuka sekolah Wing Chun. Ip Man lalu menemui sahabatnya yaitu Leung Kan. Leung Kan memberikan penantang kedua adalah Guru Cheng. Di pertarungan kedua ini, Ip Man juga dengan mudah menangkis semua serangan Guru Cheng dan membuat Guru Cheng terpojok kemudian menyerah. Penantang terakhir yaitu Guru Hang sendiri. Di pertarungan kali ini mereka berdua seimbang dan Ip Man tampak serius. Setelah bertarung sekian lama, pertarungan berakhir seimbang karena meja tempat mereka berpijak terbelah menjadi dua. Kemudian Guru Hang mengizinkan Ip Man untuk membuka sekolah Wing Chun dengan syarat Ip Man harus membayar uang perhitungan bulanan sebesar $100. Tetapi Ip Man menolaknya karena Ip Man tidak mau menyetujui persyaratan itu. Guru Hang menyuruh murid-muridnya untuk membuat masalah di depan sekolah Wing Chun dan mengusir siapapun yang akan belajar Wing Chun. Hal itu menyebabkan kekacauan dan perkelahian jalanan antara murid Guru Hang dan murid Ip Man. Setelah kejadian itu, pemilik apartemen memutuskan untuk tidak menyewakan atapnya lagi kepada Ip Man. Dengan demikian, terpaksa ia harus menutup sekolahnya dan memindahkannya ke rumah. Ip Man segera menemui Guru Hang dan menyalahkannya atas kejadian itu. Guru Hang menjelaskan semua ini tidak akan terjadi jika Ip Man tidak menolak membayar biaya bulanan. Jika bukan karena kerjasama dengan orang barat dan meminta perlindungan kepolisian Hong Kong, semua sekolah tidak akan melatih kungfu dengan bebas. Sedangkan Ip Man mengkritik manajemen Hang terhadap murid-muridnya. Ketika Ip Man akan pergi, Guru Hang bersikeras untuk melanjutkan pertarungan mereka. Pada saat sedang panas-panasnya pertarungan, Ip Man menyelamatkan putra Guru Hang yang tak sengaja muncul ketika mereka sedang bertarung dan menyarankan agar Guru Hang menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya dengan makan malam bersama keluarga karena itu lebih penting daripada menyelesaikan pertarungan. Dan Ip Man pun pergi. Malam harinya, boneka kayu dibawa ke rumah Ip Man dan sekolah Wing Chun dilanjutkan di rumahnya. Keesokan harinya, ketika Ip Man sedang melatih murid-murid, tiba-tiba Guru Hang datang dan mengundang Ip Man untuk menyaksikan pertarungan tinju orang barat yang telah ia siapkan. Setelah kejadian itu, Ip Man dan Guru Hang kemudian berdamai. Beberapa waktu kemudian, Suruhan dan muridnya mempersiapkan panggung pertandingan tersebut. Dan tak lama datanglah petinju barat bernama Twister. Guru Hang menagih bayaran atas kerja keras mereka dan menemui Superintendent Soiles, seorang petugas polisi yang korup dan juga orang yang merencanakan pertandingan tersebut. Bukannya mendapat bayaran, Guru Hang malah dihina dan diusir keluar. Pertandingan tinju memungkinkan demonstrasi oleh berbagai sekolah bela diri untuk ikut mempromosikan diri dan budaya Tionghoa mereka.
Namun, petinju bintang acara tersebut yaitu Taylor Miller atau Twister secara terbuka menghina dan menyerang para murid yang menyebabkan perkelahian yang menyulut kemarahan para master. Setelah kekacauan itu, Twister menantang Hang untuk berkelahi dan mengatakan bahwa dia akan meminta maaf kepada orang Cina atas perilaku rasisnya jika Hang dapat mengalahkannya di pertandingan. Hang menerima tantangan Twister dan pertandingan pun dimulai. Di tengah-tengah pertandingan, asma guru Hang tiba-tiba kambuh yang membuatnya sulit untuk bernafas. Ip Man menyarankan untuk menghentikan saja pertandingan itu, tetapi guru Hang menolak. Alhasil di ronde berikutnya, guru Hang dipukuli oleh Twister di atas tali sampai mati karena ia menolak untuk menyerah dan ia tak mau membiarkan Twister menghina budaya dan rakyatnya. Setelah kejadian itu, berita mengenai kematian Hang dengan cepat menyebar ke seluruh kota dan membuat marah penduduk Tiongkok. Wallace dipanggil oleh atasannya dan memarahinya karena sudah membuat rakyat Tiongkok marah. Tak lama setelah itu, Wallace menangkap dan menyiksa Liu Kang karena mempublikasikan berita tentang kematian guru Hang. Tetapi Faksu menyelamatkannya dan membebaskan tanpa tuduhan. Keesokan harinya, sebuah konferensi diadakan di mana Wallace secara salah mengklaim bahwa itu adalah kesalahan guru Hang tentang mengapa perkelahian itu terjadi dan bagaimana hal itu menyebabkan kematiannya. Twister mengumumkan bahwa untuk membersihkan namanya, ia akan menerima tantangan dari orang Tiongkok manapun untuk berpartisipasi dalam pertandingan tinju publik yang adil. Tetapi dengan sombongnya, dia membual bahwa dia dapat membunuh setiap petarung Tiongkok di Hong Kong dan meragukan ada petarung Tiongkok yang berani melawannya. Ip Man lalu datang dan menantang Twister untuk bertarung. Sementara Faksu dan Liu diam-diam bekerja sama untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Wallace. Saat istri Ip Man akan melahirkan, Ip Man menyelesaikan pelatihannya dan memulai pertarungannya dengan Twister. Pertarungan pun dimulai. Tak terima, Fang pun mencoba menusuk guru Kim. Beruntung Ip Man melumpuhkannya. Kemudian anak buah Fang pun keluar dan mengepung mereka. Di saat sedang genting-gentingnya, Bob pun datang dan mengancam Fang. Usai kejadian itu, Ip Man, Bob, dan guru Kim berunding tentang sekolah ini. Ip Man mendesak Bob mengambil langkah tegas karena ia seorang polisi. Tapi Bob tak mampu karena atasannya sudah disuap oleh bosnya Fang, yaitu Frank alias Mike Dison. Di suatu pagi, istri Ip Man memutuskan untuk memeriksa ke dokter tentang nyeri yang ada di perutnya itu. Dokter mendiagnosis bahwa istri Ip Man terkena kanker. Kemudian istri Ip Man pun pulang dengan sangat terpukul. Kemudian pada saat pulang, istri Ip Man melihat Ip Man sedang disanjung-sanjung oleh ibu-ibu di sekolahan. Di tempat lain, Tenchi yang memenangkan pertarungan diminta Fang untuk mengajar ahli kungfu. Kebetulan Tenchi pun lagi membutuhkan uang yang kemudian membuatnya menyanggupinya. Dan datanglah Tenchi ke TKP. Ia diminta untuk menghajar guru Kim. Guru Kim sempat melawan, namun Sheng Tenchi terlalu pintar. Alhasil, tangan guru Kim pun patah. Saat Ip Man hendak pergi jaga sekolah lagi, sang istri bertanya kepadanya, "Kapan bisa makan bersama lagi?" Lalu Ip Man mengatakan, "Tak akan lama lagi." Ketika istri Ip Man ingin menceritakan tentang penyakit yang dialaminya, tiba-tiba saja ada telepon masuk. Guru Ip mengangkatnya, dan ternyata itu dari rumah sakit yang merawat guru Kim. Dan kemudian ia pun bergegas pergi ke rumah sakit. Di lain tempat, Fang pergi ke tempat sekolahan dan menculik anak-anak SD. Tanpa hambatan, ia ingin pihak sekolah membawa kepala sekolah di hadapannya jika ingin anak-anak ini dilepaskan. Usai menjenguk guru Kim, Ip Man kembali ke sekolah. Guru mengatakan Fang menculik anak-anak termasuk Chin, anaknya. Kemudian datanglah Ip Man ke tempatnya Fang sambil membawa bambu.
Di sana, Ip-Chin menangis, lalu Ip-Man menyuruhnya untuk jangan takut. Fang yang mengetahui Ip-Chin anaknya meminta Ip-Man untuk berlutut dan bersujud di hadapannya. Ip-Man pun menurutinya. Di waktu yang sama, Tenchi pun datang dan menjemput anaknya. Fang melepaskan anaknya, dan mereka pun pulang. Kemudian Fang menyuruh anak buahnya untuk menghajar Ip-Man. Ip-Man pun menghadapinya. Sementara itu, Shang Tenchi balik lagi karena ingin menghajar Fang untuk membebaskan anak-anak sekolahan. Lalu Fang pun kabur sambil membawa Ip-Chin. Ip-Man pun mengejarnya. Tak lama kemudian, datanglah polisi. Fang sempat meloloskan diri dari polisi yang mengamankan TKP, dan reporter memotret kejadian itu. Setibanya di rumah, istri Man yang sedang cemas memeluk anaknya sambil menangis. Lalu, di saat inilah sang istri mengungkapkan juga bahwa ia terkena kanker. Ip Man dan istri pun berkonsultasi dengan dokter. Dokter bilang hanya bisa memberikannya obat karena kankernya sudah menyebar sangat luas. Mungkin waktu hidup istri Ip Man hanya tinggal 6 bulan lagi. Mereka berdua pun menjalani aktivitas dengan merasa cemas yang paling dalam. Di tempat lain, Frank kedatangan kepala polisi. Kepala polisi itu berkata ia sudah tidak bisa lagi membantu Frank karena penculikan anak sekolahan yang kemarin itu sudah kelewatan. Frank pun menjumpai Fang yang sedang berlatih dengan petarung Muay Thai. Frank marah sambil meninju samsak yang dipegang oleh Fang. Lalu, Frank pun menyuruh Muay Thai itu menghabisi Ip Man. Di saat itu, Ip Man mengantar istri untuk berobat alternatif. Sepulang dari sana, saat masuk lift, tiba-tiba saja Muay Thai itu masuk juga. Langsung saja, sang Muay Thai itu menyerang Ip Man. Usai menaklukkan Muay Thai itu, Ip Man dan istri pun pulang sambil berpegangan tangan. Setelah itu, Bob mengatakan kondisinya sudah aman. Tetapi bosnya Fang, yaitu Frank, ingin menjumpai Ip Man secara langsung. Ip Man pun pergi menemui Frank. Di sana, terlihat Frank sedang meninju speedball. Frank menantang Ip Man untuk bertarung dengannya. Jika Ip Man Sebelum mengutarakan niatnya itu, Ketua AKC terlebih dahulu meminta tolong kepada Ip Man untuk menegur muridnya yaitu Bruce Lee karena dia telah mengajari kungfu kepada orang asing. Dan Bruce Lee pun menulis jurus-jurus kungfu ke dalam bahasa Inggris. Dan juga Bruce Lee pun menghadiri turnamen bela diri lain yaitu karate. Dan ternyata Guru Wan itu khawatir di suatu saat nanti akan menyerang orang Cina dengan menggunakan kungfu. Mendengar hal itu, Ip Man pun menolak dengan halus, dikarenakan Guru Wan telah lebay. Dan akhirnya, Guru Wan dan Ip Man terlibat perkelahian kecil. Mereka mencoba dorong-dorongan meja teh yang terbuat dari kaca. Dan akhirnya, kaca itu pun pecah. Setelah itu, Ip Man permisi pergi. Dan Ip Man pun jadi tidak dapat surat rujukan itu. Saat dia berada di tempat penginapan, Ip Man menelpon Jin ke Hong Kong. Dan yang mengangkat telepon itu adalah Bob. Karena pada saat itu, Jin masih ngambek. Sementara itu, Guru Wan juga mempunyai anak yang masih remaja. Gadis cantik ini bernama Yona. Ia sangat suka cheerleading, tapi sangat bosan dengan kungfu. Keesokan paginya, Gun menemani Ip Man untuk menemui kenalannya agar bisa menerus sekolahnya itu. Tapi ia menolaknya. Ia mau bekerja bersama Guru Wan yang reputasinya jelas.
Mereka berdua pun pulang dengan kekecewaan. Di malam harinya, Ip Man memutuskan untuk menghadiri undangan Bruce Lee. Bruce Lee juga agak kaget saat melihat gurunya itu. Dan di acara inilah Bruce Lee memperagakan gerakan 1 inci legendanya. Seusai acara Bruce Lee, ia bersedia membantu membuat sekolah rujukan jin. Kebetulan Bruce Lee punya murid pengacara. Bruce Lee kemudian memperkenalkan murid hebat lainnya yang namanya adalah Headman, yaitu staf marinir di Amerika. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba orang-orang karate tadi datang dan menantang Bruce Lee. Bruce Lee pun menerima tantangan itu di luar. Dan dengan mudahnya, Bruce Lee mengalahkan ketiga karate itu. Gurunya hanya melihatnya dari dalam. Kemudian dari kejauhan, senior karate juga menantangnya. Bruce Lee pun mendatangi dan perkelahian seru pun terjadi. Karate ini pun mengalah dan mengakui kehebatan Bruce Lee. Keesokan harinya, Ip Man mengunjungi sekolah yang dimaksud. Sambil membawa surat dan sambil menunggu kepala sekolah sebentar, ternyata Yona, yaitu anak guruan, juga bersekolah di sini. Dia berlatih cheerleading dan terpilih tampil di acara nanti. Tetapi temannya yang pribumi iri dan memprotes gurunya dan menganggap Yona tidaklah layak. Tetapi gurunya bersisih keras dan mengatakan Yona sangat layak dan gadis pribumi ini bernama Becky. Kemudian adegan beralih ke Ip Man lagi. Kepala sekolah menerima surat itu, tetapi yang ia butuhkan adalah surat dari AKC, ataupun Ip Man mampu menyumbang $10.000 untuk sekolah. Maka surat-suratan ini tak dibutuhkan lagi. Dan tentu saja Ip Man tidak mampu. Akhirnya ia pulang dengan lesu. Saat Ip Man berada di luar, ia terkejut ketika ada keramaian di sana. Ternyata itu adalah Yona yang dipelonco oleh Becky beserta teman-teman pacarnya. Kedua tangan Yona dipegang dan Becky memotong rambut Yona agar dia tidak bisa terpilih menjadi cheerleader. Ia mampu mendorong Becky hingga pipinya terluka. Namun saat tiba-tiba tangan Yona ingin dijepit dengan pintu, tiba-tiba saja Ip Man memblokir pintunya. Ip Man pun menghajar mereka dengan porsi anak sekolahan tentunya. Guru Ip Man pun pulang mengantar Yona dengan naik bus. Dan mereka pun mengobrol. Ip Man pun menceritakan tentang masalahnya. Yona pun bersedia membantu Ip Man agar bisa mendapatkan surat rujukan itu. Di lain tempat, Becky menangis dan mengadu kepada ibunya. Lalu ibunya menelpon suaminya agar menuntaskan kasus ini. Ayah Becky mempunyai jabatan semacam petugas imigrasi. Sesampai di rumah, Yona membujuk ayahnya agar memberi Ip Man surat itu. Guruan kaget melihat memernya wajah Yona. Bukannya simpati, guruan malah menamparnya. Dia menyesalkan aksinya itu. Yona menangis sedangkan Ip Man membelanya. Guruan lalu bilang, "Kau tak tahu apa-apa karena kau tak tinggal di sini." Mendengar itu, Ip Man berlalu pergi. Tetapi guruan menentang Ip Man untuk bertarung. Guruan tidak mau Ip Man memanfaatkan Yona demi surat itu. Mereka berdua pun bertarung di depan Yona. Pertarungan terpaksa berakhir karena ada gempa bumi. Dan mengatakan ia mengantar Yona untuk pulangnya, bukan untuk surat rujukan itu. Ip Man kembali menelpon Jim ke Hong Kong, namun seperti biasa Jim ogah untuk mengangkatnya. Keesokan harinya, di tempat militer Amerika, para tentara sedang melatih karate. Murid Bruce Lee yaitu